sahabat Sonora, Anda yang masih gabung bersama kami, kita masih bersama di acara Seksi Sex in the City. Tentu saja masih bersama Dr. Boyka Dianugraha ya. Dan kita masih membahas topik kita malam hari ini yang mengenai penyakit kelamin, terutama tentang HIV AIDS ya. Karena banyak juga sahabat Sonora ya yang kadang-kadang tidak mengenal itu penyakit HIV AIDS, terutama para millennials. Mereka mengatakan ya hubungan seks dan melakukannya kadang-kadang tanpa pengaman ya. Ternyata ya ada kasus ini yang sangat mencengangkan sekali ya, ketika mau menikah kita lakukan premarital check up, ternyata yang laki-lakinya HIV-nya positif. Ternyata dia pernah terkena narkoba sebelumnya. Akhirnya sampai pernikahan itu dibatalkan. Karena bagaimanapun juga akan membahayakan nyawa, bukan hanya apa-apa, nyawa daripada si pasangan perempuannya. Ya oke lah, sepanjang itu dia melakukan hubungan seks dengan kondom dan tapi kan kadang-kadang kan bisa saja ya karena ciumannya, karena apanya bisa menularkan daripada virus HIV AIDS-nya. Yang tadinya perkawinan harusnya memberikan kebahagiaan, justru memberikan malapetaka untuk si wanitanya. Iya, aduh sedih banget ya. Sementara, oh ya dok, jadi balik ke kasus yang beberapa waktu yang lalu di London itu udah termasuk nanti bisa menjadi HIV AIDS ya? Ya, tapi kan setelah diperiksa memang karena mungkin yang disodominya juga anak-anak remaja, jadi tidak menularkan HIV AIDS dan mungkin mereka juga hanya mabuk-mabuk masih remaja begitu ya. Tapi kalau hubungan seks melalui anus ataupun sodomi itu justru paling tinggi angkanya dalam menularkan HIV AIDS ya. Dia bisa sampai 100 kali lipat kemungkinan besar menularkan HIV AIDS kalau salah satu di antara baik yang disodomi maupun penyodominya mengandung virus HIV AIDS. Kalau hanya hubungan biasa tidak melalui anal atau sodomi melalui itu? Vagina juga bisa cuman ya? tidak setinggi kemungkinannya dibandingkan dengan anus. Melalui vagina ada yang mengatakan 1:100, ada yang mengatakan 8:100, tapi yang jelas dua-duanya berisiko kalau itu bukan dengan pasangan Anda yang resmi. Kalau itu dengan orang yang Anda tidak kenal ya, apalagi kalau itu termasuk seorang pekerja seks. Dan kadang-kadang si pekerja seks itu sendiri dia berganti-ganti pasangan dan kadang-kadang dia juga tidak mau memeriksakan diri apakah dia sudah mengidap virus HIV AIDS atau tidak. Kalau dari penelitian ada nggak sih dok sebenarnya lebih tinggi kemana nih mereka yang menderita HIV AIDS, ke lelaki kah, wanita? Lebih banyak wanita. Karena apa? Karena wanita dia lebih rentan daya tahan tubuhnya. Kemudian juga bentuk alat kelaminnya yang serupa sumur itu dia menampung berbagai macam penyakit dibandingkan pria. Korban dan jadi penyakitnya juga ya. Dokter, HIV ini bisa menular melalui apa aja dok? Selain dari hubungan intim, terus umpamanya orang ini tertular penyakit itu, apa masa inkubasinya? Itu berapa lama dari tertular sampai ketahuan tertularnya? Soalnya saya seorang terapis juga nih dok, jadinya saya takut nih. Masalahnya pasien dari sekian banyak belum tentu kan semuanya juga sehat dok. Jadi gini, HIV AIDS itu menular 70-80% melalui hubungan seks, oral, anal, vaginal. 20-25% melalui jarum suntik, narkoba, jarum suntik, gunting kuku, pisau cukur, ya. Kemudian sekitar 5-10% melalui transfusi darah ataupun melalui ibu terhadap janinnya, ibu terhadap bayinya, itu sekitar 5%-an, ya. Nah, oleh karena itu mereka para terapis juga harus hati-hati, ya. Tapi karena kita tahu bahwa penularan yang terbesar itu melalui hubungan seks, ya tidak perlu terlalu cemas juga ya. Sepanjang Anda tidak membuat luka ya dengan si pasangannya, artinya atau kalau terapis dengan kliennya atau pasien yang tidak ada luka, no problem ya. Nah, kemudian juga yang harus diingat juga adalah bahwa penularan yang lain selain jarum suntik juga melalui lendir-lendir. Ya, tadi jarum suntik itu kan melalui darah, mulai lendir, ya itu juga bisa. Jadi orang berciuman pun masih memungkinkan menularkan virus HIV meskipun kemungkinannya hanya 0,5%.
Oke.